Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan berjumpa kembali dengan Bu Hasna dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, pelajaran Bahasa Indonesia semester 2 adalah surat pribadi dan surat dinas. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan kita yang pertama adalah cara membuat karangan. Pertemuan yang kedua adalah identifikasi atau ciri-ciri surat pribadi. Dan pertemuan yang ketiga kali ini adalah kita akan belajar menyimpulkan surat pribadi. Nah, menyimpulkan surat pribadi, tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran, kalian dapat menyimpulkan isi. Boleh kabar, keperluan, pertemuan, atau permohonan surat pribadi yang dibaca dan diperdengarkan. Nah, sekarang peraturan PJJ ini kita lewatkan saja, kita lanjut. Yang kedua, pembelajaran dikerjakan melalui pembelajaran jarak jauh. Dan mengerjakan tugas, setelah mengerjakan tugas menyimpulkan surat pribadi. Di mana kamu kerjakannya? Belajarnya dari rumah. Dan dikerjakan di GCR yaitu Google Classroom. Yuk, jangan lupa masa kita adalah saat ini masa pandemi. Jadi jangan lupa 3M. Dan sini Ibu menerapkan 5M. Cuci tangan, bekerja, belajar dari rumah, terus jaga jarak, jangan berjabatan tangan, dan pakai masker. Nah, sekarang apa sih kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan surat pribadi yang dibaca atau diperdengarkan. Yuk, kita mulai dari pelajaran pertama, yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan adalah arti menyimpulkan, yaitu kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok. Pembicaraan dari uraian panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Apa sih tujuan menyimpulkan? Adalah untuk menyegarkan kembali butir-butir inti pokok pikiran yang telah dipaparkan. Jadi ingat anak-anak, yang namanya menyimpulkan artinya menuliskan kembali dari karangan yang panjang menjadi lebih ringkas. Supaya apa? Supaya dipahami. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menyimpulkan surat? Yang pertama, kita lihat membaca surat dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, catat kalimat-kalimat penting, pokok surat atau isi surat. Yang ketiga, susun simpulan sesuai dengan pokok-pokok isi yang telah dicatat. Jadi ingat anak-anak, langkah-langkah menyimpulkan surat ada 3. 1, membaca surat, kamu harus baca surat dengan konsentrasi. Yang kedua, setelah kamu baca, kamu catat kalimat yang penting atau pokok-pokok isi surat. Yang ketiga, susun simpulan sesuai dengan pokok-pokok yang tadi kamu sudah catat. Lanjut. Nah, sekarang ini Ibu ambil contoh surat pribadi. Ibu bacakan. Nah, setelah itu kita cari pokok-pokok pikiran. Yuk, kalian dengarkan ya. Ibu bacakan surat pribadi. Jakarta, 18 Januari 2021. Amelia Khairi, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amelia, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja seperti diriku di sini. Apakah kamu senang di sekolah yang baru? Bagaimana dengan teman-teman barumu? Aku harap kamu senang dengan sekolah dan teman-temanmu. Oh ya, kegiatan ekstrakurikuler yang kamu ikuti di sekolah yang baru. Aku di sekolah ikut kegiatan ekstrakurikuler Paskibra. Aku senang sekali karena bisa jadi tim Paskibra di sekolahku. Sudah dulu ya, sampaikan salamku pada ayah dan ibumu. Aku harap kamu membalas suratku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen, Rizkia Rahma. Yuk, setelah kalian dengarkan pembacaan surat yang Ibu bacakan tadi,
Sekarang giliran kalian menulis pokok-pokok isi surat. Jadi kalian catat kalimat-kalimat yang pentingnya. Yang pertama, surat tersebut bertujuan saling memberikan kabar satu sama lain dan menceritakan kegiatan yang dilakukan. Dua, mengirim surat adalah Rizkia. Ingat, pengirim surat adalah Rizkia Rahma. Dan penerima surat adalah Amelia Khairi. Ketiga, Rizkia menanyakan kabar Amelia dan berharap semoga baik-baik saja seperti kabarnya yang juga baik. Keempat, Rizkia bertanya mengenai perasaan Amelia. Ya, mengenai perasaan Amelia di sekolah di tempat yang baru dengan teman-teman yang baru pula. Kelima, Rizkia menanyakan ekstrakurikuler yang diikuti Amelia di sekolah barunya dan menceritakan perasaan senangnya karena bergabung dengan tim paskibra di sekolah. Terakhir, keenam, Rizkia berharap suratnya dibalas oleh Amelia. Anak-anak, kalian sudah menuliskan, tadi sudah mendengarkan surat pribadi. Nah, sudah menuliskan pokok-pokok surat, isi suratnya atau kalimat-kalimat penting. Dari surat pribadi yang tadi Ibu bacakan ada 6 kalimat penting atau pokok-pokok surat. Nah, sekarang setelah selesai ini kalian buat kesimpulan. Jadi menuliskan simpulan berdasarkan pokok-pokok isi surat. Bagaimana kesimpulannya? Nah, Ibu bacakan. Rizkia Rahma merupakan sahabat dari Amelia Khairi. Ia berbagi kabar dengan sahabatnya yang telah pindah ke sekolah baru. Ia tidak hanya ingin mengetahui kabar sahabatnya, tetapi juga berbagi cerita mengenai aktivitas yang diikuti di sekolah masing-masing. Untuk itu, ia berharap agar sahabatnya segera mengirimkan surat balasan. Nah, anak-anak, ini simpulan dari surat. Gampang kan membuat simpulan? Dari pokok-pokok baca surat, buat pokok-pokok, dan terakhir simpulan. Nah, setelah itu, kalian sudah paham. Gampang kan? Nah, sekarang Ibu kasih tugas buat kamu. Apa tugas kamu? Buatlah pokok-pokok pikiran dari surat pribadi yang terdapat di buku paket Bahasa Indonesia halaman 251 bagian B, surat 1 seperti contoh di atas. Ini anak-anak buku Bahasa Indonesianya. Kamu lihat, ini buku Bahasa Indonesia. Kamu buka halaman 251. Nah, 251 ada tulisan menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Kamu ambilnya yang pertama, surat ke-1. Yaitu apa surat ke-1-nya? Nih, surat ke-1-nya yang bacanya Malang 14 November 2015. Ingat ya, Malang 2000 ya. 14 November 2015. Kamu baca bla 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 semua. Setelah itu kamu buat pokok-pokok pikiran seperti yang tadi Ibu contohkan. Ini pokok-pokok pikiran. Nih, kamu buat pokok-pokok pikiran. Nih, pokok-pokok pikiran kamu buat seperti ini. Menuliskan pokok-pokok pikiran dulu. Sampai 1, 2, 3, 4, 5. Selesai pokok-pokok pikiran dari surat yang dibuat oleh di sini Ozi. Nah, setelah itu kalian buat kesimpulan. Selesai buat kesimpulan, kamu kerjakan semuanya di mana? Di GCR. Selamat mengerjakan. Semoga kalian semuanya sukses. Ya, sampai jumpa lagi dengan Bu Hasnah. Jangan lupa sebelum mengerjakan kalian berdoa. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.